Dia menolak Lukas 2:11, Gimana? katanya tidak masuk akal kalau Tuhan yang lahir. Masuk akal. Jadi maksudnya Menurut lahir, Anda masuk? orang diperingati hari kelahiran. Ya, jadi menurut Anda Tuhan itu bisa dilahirkan manusia? Orang kan dia lahir. Iya, maksudnya masuk akal nggak Tuhan pencipta dilahirkan oleh ciptaan? Ya artinya kan karena dia di suatu katanya mukjizat gitu kan, di bahasa apanya apa ya bang, dikaruniakan gitu, kurang tahu lah bang, orang enggak Islam kan kata dia ada bang. Apa? Gimana? Kristen KTP. Tapi mirip Mikana bang ini. Tinggal kasih pemerah sedikit. Lebih cantik malah Mikana. Mikana biar begitu masih kota 4 makanya. Allahu Akbar. Masuk akal nggak Tuhan lahir bang? Ya kenyataannya kayak gitu kok bang. Dikatakan Ya, kan makanya dilahirkan katanya. ya makanya masuk akal nggak? Iya masuk akal lah bang, orang di situ ada apanya kan, ceritanya, alurnya gitu kan. Ku dengar-dengar, ku tonton sih. Jadi Orang dia penjaga dilahirkan alam sendiri. raya ini, penjaga alam semesta ini pernah jadi bayi. Ya, orang dia hari kelahiran ada kok. Kelahiran Yesus Ya, tanggal jadi 25 penjaga ya, alam pernah lah semesta, jadi bayi. ya mengatur alam semesta pernah jadi bayi. Pencipta alam kita ini pernah jadi bayi gitu. Masuk akal? Ya namanya lahir bang ya, jadi dulu dari bayi lah, habis dari bayi, nah dewasa lah gitu. Jadi bagaimana lah alam dilahirkan. kita ini penciptanya jadi bayi? Bayi nggak bisa ngapa-ngapain. Iya kan, kalau di apa itu yang ku tonton ya bang, di cerita itu ya dia kan setelah 33 tahun baru Jadi yang jaga alam semesta ini ketika dia bayi siapa? ya Allah katanya, Allah Bapa. Oh, berarti ada dua. Waduh. Ya kadang makanya aku bingung bang, kan kayak gini bang kan. Jadi simpel-simpel aja lah, yang artinya kayak aku inilah yang melihat dari karena Kristen KTP aja lah gitu kan, melihat apa ini dalam apa itu film itu, ku tengok cemana lah bab Yesus kalau berdoa kepada Allah Bapa, katanya beginilah katanya di situ kan, Bapa kami yang di surga, kan gitunya. Berarti ada dua dong. Ada yang di bumi, ada yang di surga. Makanya bingung juga aku nih bang. Bingung juga. Iya. Makanya lebih bagus Kristen KTP daripada Kristen yang pernah belajar. Kalau Kristen KTP itu jujur. Kalau yang pernah belajar, dia memakai segala jurus ular untuk menipu dirinya dengan mengatakan Tuhan itu satu, padahal di bumi ada berdoa kepada yang ada di surga. Ditanya dua enggak, cuma satu. Akal-akalan. Makanya jadi bingung aku bang. Soalnya ajaran Yesus itu kan di situ bilang beginilah kau berdoa, kata kepada Allahmu, kata kepada Allah kan dibilang itu, Bapa kami yang di surga. Diteruskanlah Bapamu, datanglah kerajaan. Seperti itu dia lu. Iya. Di situ ya tertera dalam nama Yesus, bukan, nggak ada di situ, memang dibikin. Nah, sekarang apakah alam jagat raya ini ada yang menjaganya?
Yang menjaganya nggak tahu bang, nggak ada. Aku tengok bang. Tuhan pencipta langit dan bumi jaga alam ini enggak? Menjaga Kurang tahu, kesinambungan. Bang. Oke bang, kita naikkan pendeta kita boleh? Ya, kita Silakan. naik. Iya, kalau abang kan juga bingung juga nanti, sama-sama bingung kita nanti. Mending mereka yang pernah sekolah kita naikkan. Oke? Thank you. Oke bang. Oke ya, makasih. Salam kenal. Abang makin cantik aja tiap hari. Pertahankan pakai gitu. Kita naikkan yang pernah sekolah. Ada nggak di sini yang pernah sekolah? Mana dia? Yang bertitle apa gitu kayak, ini dia kayaknya mukanya muka pernah sekolah. Aduh, kalau Mazmur ini penjual obat ini. Halo saudara Sitompul. Ya, malam Bang Juma. Malam juga. Katolik Protestan abang. Protestan. Bisa buka kamera bang? Bisa. Silakan. Nah, ini bagus ini. Lulusan STT abangku. Tidak tamat. Pendeta. Tidak. Pastor. Tidak juga. Berarti jemaat biasa. Oke. Iya, silakan. Ini ada tema bang terkait agama yang tanpa akal. Menurut abang gimana? Jadi, akal adalah pikiran. Jadi kitab abang, kalau abang katakan tidak berakal, dari kitab orang lain mesti kenapa abang akal-akali? Maksudnya? Ya, tapi tema abang di sini agama tak berakal. Tujuan agama ini kemana bang? Ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Baik. Kalau memang abang bilang tadi Matius 11 ayat 2, itu kan sepenggal abang baca. Terbalik. Matius 2 ayat 11 itu sepenggal abang baca. Tapi bolehlah. Silakan Anda baca lengkapnya. Iya. Baca lengkapnya bang, silakan. Aku pengen Jadi dengar dulu. Kita ambil dulu sejarah dari Adam dan Hawa. Jauh Baru kali. mengerti kita bahwa di mana akal agama yang berakal. Oke, silakan. Ini di atasnya pendeta ini. Lanjut. Jadi pada saat itu Adam tidak dapat menyelamatkan dirinya karena dosa warisan, yaitu nafsu. Maka dibuanglah dia. Dosa warisan? Iya. Ada dalilnya? Abang dikawinkan dengan istrimu berbuat dosa warisan. Dosa yang dari tidak mana? Dapat diampuni. Ini akal-akalan ini. Ini agama akal-akalan ini. Ya. Mana dalilnya? Jelas. Dengar dulu. Adam diusir karena dia melakukan perbuatan Adam. nafsu. Terus kenapa Anda tuduh mewariskan? Tidak keturunannya. Ya. Tidak Terus keturunannya. kenapa? Di mana dalilnya kalau dia mewariskan? Selaku kita manusia harus dinikahkan dan diberkati bang. Kenapa jadinya begitu? Nggak nyambung. Oke, baik, nggak nyambung. Karena kita manusia, Adam telah berbuat dosa, anaknya si Habil berbuat dosa, baik, Nabi Nuh berbuat dosa, terus sampai kepada Abraham, sampai kepada kita. Tidak ada lagi si Musa, tidak ada lagi orang yang bisa menyelamatkan manusia. Dibuatlah Nabi Isa tadi ini ke dunia menjadi manusia. Jadi kalau manusia di dunia ini harus lahir. Terus apa hubungannya harus lahir. Manusia ke dunia harus lahir. Dengar dulu, manusia harus lahir ke dunia. Kalau tidak lahir, nggak bisa manusia ke dunia, walaupun dia Tuhan.
Maka disamakanlah dirinya. Dengar dulu Bang Juma, maka dia itu dilahirkan secara ketuhanan. Kalau di dalam agama kami, dengar dulu, di agama kami dia diberikan si Maria Roh Kudus, rohnya Tuhan dimasukkan ke dalam kandungannya. 9 bulan dia perawan. Dia tidak dikawini secara nafsu. Iya, itu tertulis. Ada Terus apa datanya. hubungannya? Terus apa yang Kamu bilang tak berakal agama kami. Agama kamu lah nggak berakal. apa yang Anda ingin sampaikan? Jangan Bang menuduh agama lain. Agama kita belum tahu. Iya, masih sampai di situ masih Kepercayaanmu aman-aman. jangan memperhatikan kepercayaan orang lain. Sampai di situ masih aman. Pakai akal Bang, pakai akal. Abang kan ada Tuhan. Maria lahir. Apa Jangan Maria ngoceh-ngoceh aja Bang. Itu menista Maria juga termasuk itu Bang. mengandung Yesus, itu masih normal. Itu masuk akal itu. Tuhan menciptakan manusia Nama kamu bernama Yesus. mengakal-ngakali orang agama lain. Mamulah tegakkan. Agama orang soalkan. Ini Pakai ini Bang, pakai akal. masuk akal nggak manusia melahirkan Tuhannya? Abang kan sini kan merampas koin Abang. Atas lintas agama, koinnya Abang harapkan dari orang. Rampasan Abang, tahu. Pakai Ya, otak, percuma Bang. Masuk akal nggak? Jangan diporak-porandakan iman orang lain. Kepercayaanmu. Baru gentleman. Terus Masih kenapa banyak pakai? lagi yang seiman dengan abang yang kurang untuk mendekat. Terus kenapa agama Anda Baru namanya gentleman. Kenapa agama Anda menggunakan ajaran agama saya? Itu kalau nggak begitu? urusan abang. Pribadi orang jangan abang akal-akal. Agama orang. Lah, kenapa Anda menggunakan Pakai otak, istilah agama pakai saya? otak. Kenapa Anda mengambil Ini istilah media agama saya? sosial. Kenapa Segampang Anda itu abang ngomong dengan orang lain. Kenapa Anda mengambil istilah Abang agama nggak saya? gentleman jadi orang. Itu banyak lagi. Itu pesantren-pesantren yang kurang tentang ilmu agama. Kenapa agama orang abang urusin? Ini Abang ketawa-ketawa asal dikasih Masih- koin. masih mental penjajah Bang. Persoalan iman ini. Ini persoalan perampasan agama ini. Ya, Anda Memburukan, yang saling merampas memburukan. Saling ajaran memburukan agama namanya ini. Anda. Jangan dipakai orang lain untuk cari makan. Ajaran agama Anda yang Malu, Abang, menggunakan makan yang tidak halal abang di sini. agama Anda yang Pakai menggunakan otak, pakai imanmu. Sholat kau, berpuasa, beribadah. Tapi nggak ada inimu. agama Anda yang menggunakan Kantor sana Buddha banyak lagi sana. Mesti ini abang akal-akal. Abang bilang Tuhan tidak berakal, lahir dari manusia. Begitulah caranya budaya. Pakai Masuk ini akal nggak? bang. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Kalau menurut saya masuk akal. Menurut saya masuk akal. Tuhan jadi bayi. Ya jelas. Jadi yang Seperti menjaga mana alam manusia. semesta. Seperti Jadi mana yang manusia. Yang menjaga alam semesta siapa? Iya, yang kalau semesta ya Tuhan. Tuhan yang bayi. Iya. Kan dibesarkan dia, waktu dan ruangnya yang kita persoalkan. waktu itu dia udah bayi. lewat Tuhannya. Waktu dia bayi, yang menjaga alam semesta siapa? Dia kan pakai roh. Kalau di kami ada namanya Roh Kudus. Apa Bukan lagi tergantung akal-akal? dengan bentuk bayi. Jadi gimana ceritanya agama Anda ini kok nggak masuk akal? Nggak masuk Wah, akal. agama Abang yang kayak nggak gitu masuk nggak akal. masuk. Abang yang nggak masuk akal. Abang ngapain Alkitab orang? Abang sendirilah tegakkan keluarga abang, orang tua abang. Jangan orang lain yang seiman dengan abang. Baru mantap. Oke? Terus kenapa agama Anda menggunakan istilah-istilah agama kami kalau gitu? Apa istilahnya Rupa? Di mana istilahnya?
Semua diambil dari Al-Quran. Kok como kali abang ya? Abang mau nanya sejarah atau mau cerita dongeng? Alkitab itu Anda ambil dari mana? Kata Alkitab. Baik. Kalau abang mengatakan hal itu, kalau kita ambil nanti tentang agama abang, dulu itu Persia itu bang, menyembah bulan itu. Mengerti abang? Kata Alkitab dari mana kalian pakai? Pendeta-pendeta, pastor cari makan dengan menggunakan kata Alkitab. Jadi, Ya, kata Alkitab itu kan nama Al-Quran. Kenapa Anda pakai? Cari makan. iya, kenapa nggak dipakai ke cari makan? Lah, Anda menuduh saya tadi cari Ya makan. jelas. Nah, Betul. sekarang pendeta pastor menggunakan kata Alkitab untuk cari makan. Padahal Tidak Bible pernah, Bang. Tidak pernah mencari makan. Nah, Tapi, faktanya Anda menggunakan kata Alkitab. Iya. Pendeta pastor pakai kata itu. Itu kan nama lain Al-Quran. Kenapa dipakai? iya. Lain agama, lain kepercayaan, lain kitabnya. Nggak mungkin Ya, sama terus dengan abang. kenapa? Terus kenapa Anda menggunakan kata Alkitab untuk biblos? Hei, malu kan, malu. Kalau di kami kan Alkitab. Dari Ya, mana Abang Anda curi? Al-Quran. Dari Hah? mana Anda curi kata Alkitab itu? Kalau kita ambil bang dalam sejarah, duluan dulu agama Kristen daripada agama Tapi Islam. memang, Aduh, tapi kan bukan bodoh apa Alkitab. Bukan Alkitab yang dipakai dulu, Biblos, Tabiblia. Bukan. Jadi apa? Apa namanya? Itu Bible itu bahasa asing. Ah, Alkitab bahasa apa? Bahasa Indonesia. Matamu. Jadi Bahasa Matamu. Al-Quran itu nama lainnya Alkitab. ya. Kami juga nama kami Alkitab bahasa Indonesia. Dari mana kamu ambil kata Alkitab itu? Ya, dari bahasa Indonesia. Mana Bodoh. ada bahasa Indonesia kalau Alkitab Bodoh. ompong. Al-Quran itu dari mana diambil, bahasa apa diambil itu? Iya, itu namanya dari sana Bahasa apa Al-Quran itu diambil sudah itu? Al-Quran. Bahasa Al-Quran Arab, sudah. bodoh. Bahasa Nah, Arab, terus kalau bodoh. Alkitab- Bahasa Alkitab bahasa Arab, apa? bodoh. Bahasa Alkitab- Arab, bodoh. Alkitab bahasa apa? Iya, bahasa Indonesia. Nah, coba kau sebutkan buku matematika dengan sebutan Alkitab matematika, bisa? Mas, coba sebutkan dulu bahasa apa? Al-Quran, bahasa Alkitab, bahasa matematika, bisa? Bahasa Indonesia aja lebih bikin, bisa? Alkitab itu nama lain dari Al-Quran, bukan bahasa Indonesia. Dah payah. Kamu tinggal di mana? Tinggal di Indonesia kan? Iya. Jadi, kenapa mesti kau Alkitab pakai bahasa itu- Arab? Kenapa mesti kau pakai bahasa Arab? Ya terus kenapa kau pakai juga? Aduh. Kitabmu bahasa Yunani, kenapa kok dari bahasa Arab? Saya kitabku memang bahasa Arab. Kami terjemahkan bahasa Yunani, Ibrani itu bahasa Indonesia. Supaya Alkitab kami bukan paham. bahasa Indonesia. Supaya kami paham Alkitab semua. itu, Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Kalian melakukan penipuan cari makan menggunakan kata Alkitab. Kenapa ditutup ininya ya? Buka kameranya. Orang setengah mati suruh buka kamera, dia malah tutup ini. Hei, jangan ditutup kameranya. Buka. Gak mau dia. Gak mau mendengar. Parah kali abang kita ini. Ada nggak pendeta pastor? Ini dia. Meow. Halo, semangat malam. Malam Juma. Ya, malam juga. Sehat lu Juma? Sehat, Sehat ya? sehat dong.
Meskipun Ya, datang bangsa. silih berganti ancaman dari Kalau sehat Kristen. ya bagus. Tadi ini temanya apa itu? Tadi bahas-bahas masalah Tuhan Yesus, bahas masalah apa tuh? Tadi itu bahwa mana duluan lahir Maria sama Yesus gitu ya? Iya, ini temanya agama tanpa akal. Oke. Harusnya Kristen itu percaya diri bahwa memang agama Kristen tidak bisa ditelaah dengan akal. Sederhana kok itu, tinggal diakui kok. Kenapa harus? Itu suaranya kok pelan banget, suaranya pelan banget. Iya, maksudku saudara-saudara Kristen ini harusnya jujur mengakui bahwa memang Kristen itu adalah agama yang tidak dibentuk dari akal, tapi dogma, doktrin gitu. Nggak usah malu-malu akui. Iya dong. Gitu ya, gitu. Ya iyalah, akui aja bahwa memang Kristen tidak bisa diterima dengan akal. Bang Juma ini selalu bahas masalah si Tuhan Yesus ya. Bisa nggak kita bahas masalah Muhammad? Tapi ini jangan tersinggung. Ini tema, jangan kayak mental penjajah lagi dong. Ini ada tema agama soalnya gini, tanpa akal. Iya, sampean kan bahas Yesus terus dibahas. Sekali-sekali kita bahas Enggak dibahas Muhammad, bisa nggak? Yesus. Enggak, kita bahas Enggak Muhammad, bisa dibahas nggak? Yesus. Enggak dibahas Yesus. Biar adil Agama dong, biar tanpa adil. akal. Biar Ini adil. agama tanpa akal. Terangkan kalau Islam itu tidak masuk akal. Saya terangkan kalau Kristen itu agama yang tidak masuk akal. Adil kan? Silakan. Islam ini agama tanpa akal ini tujuannya ke agama siapa nih? Ya, supaya Anda tahu bahwa agama Anda memang tidak cocok dengan akal. Alasannya apa? Alasannya karena memang Kristen harus diimani tok, tidak boleh pakai akal. Gitu ya? Iya. Enggak, sebelum kita lari ke tema, bisa nggak saya bahas Muhammad sebentar aja? Enggak bisa, karena Anda tidak ada ilmu. Karena berarti nggak adil dong, saya nggak adil dong. Bukan enggak adil. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang Anda tidak ada ilmu padanya? Kan kamu bahas Anda- Yesus terus. Nggak gini, kamu Anda- Yesus bahas terus. Anda Saya membahas bahas Nabi Muhammad, Muhammad, oke. itu sama halnya saya mendengarkan orang ngigau. Pengigau. Berarti kamu nggak Apa yang Anda adil. tahu? Apa Kamu yang nggak Anda tahu adil. tentang nabiku? Apa yang Anda tahu? Ilmu apa yang Anda punya untuk mengkaji Makanya nabiku? dengerin Ilmu dulu. apa? Ya dengerin Ilmu dulu. apa? Ilmu Iya, biar saya apa? jelasin. Biar saya Ya, jelasin. ilmu apa? Ilmunya dulu. Ilmunya dulu. Ilmu apa yang Anda Oke. kuasai untuk membahas nabiku? Ilmu apa? Ilmu kamu bahas Yesus apa? Bible. Hah? Bible. Ya saya juga fakta nanti saya bahas. Kamu apa? Ya sih fakta, makanya dengerin. Fakta dari mana? Kok fakta dari mana? Kamu Kok bahas jadi Yesus. fakta? Kamu bahas Yesus Dari bisa. Bible. Dari Ya, Bible. kamu bahas Yesus bisa. Nabi Dari Muhammad nggak bisa. Bible. Nggak adil namanya. Kamu bro. membahas nabiku dari mana dasarmu? Karena kamu bahas Yesus terus. Dari Bible. Mau dari mana kayak kamu bahas Yesus? Saya nggak terima. Harus sumbernya harus dari Bible kalau Yesus, jangan dari gereja. Kamu itu bahas Yesus bisa. Dibahas Muhammad nggak mau. Itu namanya berat sebelah. Bukan saya tidak mau. Kamu yang tidak ada ilmu, tidak ada kapasitas mau bahas nabiku kan tidak nyambung. Kamu tahu dari mana saya nggak berilmu? Kamu itu siapa? Makanya saya tanya, dasar pijakan ilmumu apa bahas nabiku? Dasar ilmu kamu apa bahas Nabi saya? Bible. Bible dari mana? Kamu aja Islam. Saya baca, tinggal dibaca Bible. Ngapain kamu baca Bible orang? Baca aja Bible apa Alkitab apa Al-Quran kamu? Nggak bisa. Al-Quran saya mengatakan pakatilu aulia syaitan, perangi saudaranya-saudaranya Kamu itu. setan. Alkitab orang dibahas. Kalau kamu orang beriman, dengerin. Kalau kamu orang Perintah beriman, di Bible, kalau kamu dengar. orang beriman, bahas Dengar. Al-Quranmu. Perintah di Katakan Bible. kepada anak cucumu dan kepada Beritakan, sahabat-sahabatmu. dengar, Bahas Bible orang. beritakanlah, dengar, beritakanlah Bible kepada seluruh manusia. Itu ada perintah di Biblemu. Jadi kalau saya bahas Biblemu karena ada perintahnya. Enak aja. sekarang Itu gini. masih mau menjajah, masih mau menjajah. Sekarang gini. Masih mau ikuti Belanda menjajah, masih. Kita bahas ini tema kamu. Nah, silakan. Silakan. Gitu. Oke. Kita bahas tema kamu ya. Silakan. Nah,
tadi kamu bilang itu dari obrolan yang udah mana duluan lahir, Yesus atau Maria gitu ya? Yes. Nah, mana duluan lahir, Yesus atau usia mana paling tua, Yesus atau Maria gitu ya? Iya. Dan juga kamu bahas Tuhan itu dilahirkan atau gimana gitu kan? Ya, itu materi yang Nah. dibawa sama temannya tadi. Oke, saya Sahabat jawab ya. Bajul, syukran. Nah, saya jawab. Ya. Tetap sesuai dengan perkataan malaikat ya Bang Juma ya. Tetap. Karena Tuhan Yesus itu nggak pernah mati Bang. Tetap aja dia paling tua. Sampai sekarang dia hidup. Jadi yang dibunuh sama tentara Romawi siapa? Kan dia hidup. Enggak, yang dibunuh. Dia mati tapi hidup karena dia Tuhan. Ya udah Sekarang dia hidup. mati. Sekarang Tapi hidup. pertanyaannya, Tapi hidup. apakah masuk akal Tuhan mati? Kenapa? Apapun yang terjadi, Tuhan itu serba bisa. Paham? Apakah masuk akal? Namanya Tuhan. Apakah Namanya masuk Tuhan, kamu juga, akal? namanya Tuhan, kamu juga bisa dikutuknya mati sekarang. Apakah masuk akal Tuhan mati? Masuk akal. Jadi yang menjaga alam semesta siapa? Nah, dia juga kan hidup dia. Ya, ketika dia mati, siapa yang menjaga alam semesta? Dan dia hidup cuma. Yang menjaga alam semesta ketika dia mati siapa? Lah, dia kan bangkit cuma. Ketika ia mati, siapa yang menjaga alam semesta? Ya dia kan bangkit naik ke surga Nabi Isa. Dia kan mati. Dia mati. Makanya kamu Dia itu mati. belajar dulu baru berceramah. Apa yang mau dipelajari? Tuhan mati. Ya, kan dia hidup. Tuhan nggak pernah mati cuma. Loh, faktanya Yesus mati. Itu kan badan dia, rohnya nggak mati. Lalu badannya ini Tuhan atau bukan? Itu badan manusia tapi rohnya roh Tuhan. Lah, katanya yang lahir Tuhan. Iya tapi rohnya, roh lupa Yang kamu. lahir di situ, yang lahir Tuhan. Iya, jasmaninya manusia tapi rohnya roh Tuhan. Kalau kamu roh manusia, Kolose kalau kamu tuh roh 2, manusia. Kolose 2 nomor 9, Kalau kamu tuh roh, Kolose 2. kalau kamu tuh roh manusia, udah paham. Kolose Kalau bisa 2. itu roh Tuhan, udah paham. Kolose 2 nomor 9, tubuhnya Yesus itu Tuhan. Makanya kalau kau berdebat itu pelajari dulu, pinter dulu. Kemarin udah kuajari kamu supaya pinter. Kamu nggak pinter-pinter juga. bego Saya terus. menggunakan dalil Kolose 2:9. Kulupnya Yesus juga Tuhan. Intinya cuma dia bangkit lagi karena dia Tuhan. Mati tapi Ya, apa yang nggak bisa terjadi sama Tuhan? iya mati. Mau mati hidup urusan dia Tuhan. Masuk akal nggak Tuhan mati? Kenapa? Apa yang nggak masuk akal sama Tuhan cuma? Lu aja bisa dikutuk mati sekarang. Bukan sama Tuhannya, sama manusia. Akal. Masuk akal. Oke, ketika akalmu mengatakan masuk akal, Tuhan mati, penjaga alam semesta mati, yang menjaga alam Lu semesta jangan- ini siapa? Dia juga roh dia kan hidup cuma. Dia kan mati tadi, mati. badannya. Cuma mati itu badannya, jasmaninya, rohnya hidup goblok. Lah, yang lahir ini kan Tuhan. Iya, rohnya roh Tuhan, rohnya. Yang lahir Tuhan kan? Iya, yang lahir Tuhan dengan jasmani. Dengerin dulu, jasmani manusia, rohnya roh Allah, roh Tuhan. Saya ulang lagi, yang lahir ini daging atau bukan? Secara alamiah, dagingnya, jasmaninya, ya manusia, tapi rohnya Allah. Yang lahir ini daging kan? Ya, bisa aja Tuhan mau menjelma sebagai daging, menjelma sebagai apa aja bisa, cuma Yang daging ini Tuhan kan? iya. Nah, berarti yang daging ini Tuhan mati. Tuhan itu menjadi daging, mau jadi apa aja bisa, cuma paham? Bukan, daging ini Tuhan mati, si daging. Daging. Iya, paham, mati tapi bangkit lagi kan? Nah, berarti ketika dia mati si daging, yang jaga alam semesta siapa? Rohnya kan hidup cuma.
Saya tidak tanya rohnya, daging si Tuhan ini. Iya, yang jaga rohnya, yang jaga dunia ini rohnya, udah. Bagaimana ceritanya sementara Tuhan Anda jadi daging mati? Dagingnya cuma lu ada kayak anak TK aja lu diajarin rohnya. Anda yang akal-akalan. Hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Yang lahir Tuhan kan? Iya, Berarti si daging. iya, Mati si daging. iya. Tuhan mati. Rohnya hidup, Daging mati. rohnya hidup. Tuhan daging juga mati. Dagingnya iya, rohnya hidup. Daging itu Tuhan kan? Iya, bisa jadi aja, dia bisa apa aja bisa cuma. Mati si daging. Cuma Tuhan itu bisa jadi apa aja. Iya, jadi daging. Masker kamu Jadi tuh buka daging. dulu biar enak ngobrolnya. Lu suminya Jadi bagaimana? daging. Jadi Enggak, daging kan? maskermu buka dulu. Maskermu buka dulu. Tuhanmu jadi daging kan? Iya. Nah, si daging Tuhanmu ini mati. Iya. Ya, berarti Tuhanmu pernah mati. Iya. Sudah. Sekarang kalau Tuhan mati, yang menjaga alam semesta siapa? Rohnya. Ada berapa Tuhanmu? Rohnya satu. Ya, tadi sudah mati. Rohnya hidup. Yang satu mati. Dagingnya. Berarti tinggal separuh. Tidak rohnya. Daging separuh mati. Bukan separuh. Daging mati semua. Tapi rohnya hidup. Paham? Nah, berarti kan dua. Ada Tuhan Dua daging. satu. Ada Tuhan daging. Roh satu. Rohnya kan Ada kalau Tuhan orang- daging. kalau orang mati nih, lu mati nih. Dengerin dulu. Lu Itu mati. orang, itu Dengerin. orang. Dengerin, lu Itu mati nih. orang. Lu mati. Ini orang atau Tuhan? Yang mati ini Tuhan orang itu- atau Tuhan? Tuhan itu gak pernah mati cuma Ya udah. rohnya Tuhanmu hidup. mati. Rohnya hidup. Yang daging ini Tuhan kan? Iya. Ya sudah mati. Rohnya Berarti ada dua. satu. Yang mati Dagingnya. Tuhan atau bukan? Iya, rohnya hidup. Yang mati Tuhan atau bukan? Iya. Berarti yang ada juga hidup. Rohnya hidup. Berarti ada Tuhan mati, ada Tuhan hidup. Rohnya hidup. Ada yang mati. Mati dagingnya. Berarti Tuhanmu ada dua. Rohnya hidup. Iya, berarti Tuhanmu ada dua. Satu. Ada yang mati. Dagingnya. Tuhan kan dia. Yang rohnya hidup. Yang Tuhan daging mati. Mati. Yang Tuhan roh hidup. Roh hidup. Ada dua. Rohnya yang mati hidup. Daging, Tuhan daging mati. Mati. Tuhan roh hidup. Rohnya hidup. Ada berapa Tuhan? Bukan Tuhan roh. Rohnya hidup. Iya, ada berapa Tuhan? Satu. Mati satu. Itu daging. Ya Tuhan kan dia. Rohnya hidup. Tuhan dah dia. Iya. Berarti Tuhan mati kan? Iya, mati satu. Yang satunya masih ada hidup. Rohnya hidup. Berarti dua. Satu. Yang mati, Daging sama roh itu beda cuma ya beda berarti dua kan? satu dong. Tadi beda. Ih, satu. Kamu itu juga ada roh tadi beda. kamu. Kamu Tadi juga ada beda. rohnya. Kamu ada rohnya Itu nggak? manusia. Kamu Saya ada manusia. rohnya Saya manusia. Kamu ada rohnya nggak? Saya manusia. Tuhan juga itu bisa serba apa aja dia. Ya berarti cocok. Tuhanmu dua berarti. Satu. Yang mati Tuhan. Dagingnya. Tuhan gak itu? Rohnya hidup. Tuhan gak itu yang mati? Iya, dagingnya. Nah, oke, Tuhan kan dia. Iya, dagingnya mati, rohnya hidup. Iya, tapi Tuhan kan dia. Iya. Berarti ada Tuhan mati. Dagingnya. Ada Tuhan hidup. Rohnya. Berarti ada dua Tuhan. Satu. Ada yang mati, Dagingnya. ada yang hidup. Rohnya. Nah, ada berapa Tuhan? Satu. Tadi mati satu. Dagingnya. Tuhan gak itu? Rohnya. Hidup. Rohnya hidup. Tuhan mati dengan Tuhan hidup. Ada berapa Tuhan? Satu. Tuhan mati ditambah Tuhan hidup ada berapa Nggak Tuhan? ada gitu. Yang mati dagingnya, yang hidup rohnya. Daging ini Tuhan. Iya. Mati. Mati. Sama nggak Tuhan yang mati dengan Tuhan yang hidup?
Satu tubuh. Berarti sama-sama mati. Satu tubuh. Sama-sama mati. Roh dan jiwa, jiwa dan jasmani dan jiwa satu tubuh. Tuhan mati ada, Ya Tuhan mati, Tuhan hidup ada. rohnya hidup. Sama nggak antara Tuhan yang mati dengan Tuhan yang hidup? Satu tubuh. Sama nggak? Ya satu tubuh. Sama nggak? Satu tubuh. Berarti separuh mati tubuhnya, separuh hidup. Kena stroke. Rohnya yang hidup cuma. Berarti kena stroke Tuhanmu. Rohnya yang hidup. Separuh mati, separuh hidup. Jangan kayak anak kecil, rohnya hidup cuma. Kau yang kayak anak kecil, memang agamamu nggak masuk Kamu akal. tuh, saya perhatiin kamu tuh emang anak kecil banget. Kan temanya sesuai tema agama tanpa akal. Iya. Masuk akal. Berarti Tuhanmu kena stroke, separuh mati, separuh Masuk hidup. akal. Bukan stroke, mati tubuhnya mati. Badannya Mati separuh, Bukan mati separuh. badannya, Semua mati badannya. Ya, Kalau rohnya orang hidup. stroke, kalau orang stroke tubuhnya mati. Jangan samakan sama stroke goblok. Lah, kau yang menyamakan Tuhanmu dengan manusia, bukan aku. Dia mati tubuhnya. Rohnya hidup. Orang Rohnya stroke hidup. tubuhnya mati. Ya. Orang stroke tubuhnya mati. Kok stroke? Kepalamu itu stroke. Kan mati tubuhnya, tuyul. Makanya buka masker lu goblok. Tuyul, tukang tahayul. Tuhanmu mati separuh. Lu pakai masker makanya kau tuh malu kau. Tuhanmu mati separuh. Kok separuh? Seutuhnya tubuhnya mati cuma goblok. Seutuhnya. Berarti nggak ada lagi Tuhan. Rohnya hidup, roh sama tubuh. beda. Berarti masih ada separuh, masih ada separuh berarti. Memang manusia ini nggak sekolah ini benar. Nggak pernah Loh, sekolah. kamu agamamu yang tidak masuk Nggak akal. pernah sekolah. Tubuh sama roh. Agamamu sama yang beda. menghantarkan kau. Agamamu yang menghantarkan kau. Gila. Memang Bukan kamu aku. kamu tuh perlu sekolah kamu. Saya ulang lagi. Yang mati Tuhan. Tubuhnya, Yang hidup rohnya. rohnya Ada berapa Tuhan? satu. Berarti satu tubuh. Satu tubuh. Separuh mati, separuh hidup. Seluruh tubuhnya mati, rohnya hidup. Stroke berarti. Goblok kamu. Lah, jadi apa maumu? Masa lari ke stroke? Kamu nggak ada tema lagi? Nggak bisa jawab Kan saya. satu Tuhan, satu Tuhan. Iya, saya jawab. Ayo pertanyaan. Tanya lagi, saya jawab. Jasadnya mati, Mati. rohnya tidak. Iya, hidup. Tetapi dia satu. Satu tubuh. Separuh stroke. Goblok kamu. Lah, mati, tubuhnya mati. Bego kamu. Tubuhnya mati. Ya, Rohnya tidak. hidup. Ya, antara tubuh yang mati dengan roh yang hidup satu. Satu. Berarti stroke. Goblok kamu. Lah, mati tubuhnya. Makanya kamu itu kalau sama oten lain bisa macam-macam sama saya, habis kamu. Lah, kau sendiri habis kok. Kamu saya nih, Ini habis kau. kamu yang habis. Kau yang habis. Saya bisa jawab. Tubuhnya Tuhan atau tidak? Tuhan, Tuhan. Mati nggak? rohnya hidup. Mati nggak Tuhan yang tubuh Mati. ini? Mati. Mati. Tuhan tubuh mati. Roh hidup. Roh hidup. Ya, Ada berapa Tuhan? satu. Tadi ada mati. Rohnya, tubuhnya. Tubuhnya. Tuhan Ya. nggak ini? Tuhan. Ya, Ini seutuhnya Tuhan. Ini seutuhnya Ya. Tuhan. ya. Kalau seutuhnya Tuhan masih ada Tuhan lain. Dia itu seutuhnya, rohnya hidup cuma. Ini seutuhnya Tuhan atau gimana? Seutuhnya, yang mati. Itu, seutuhnya. Seutuhnya. Berarti semuanya kan? Iya, rohnya hidup. Masih ada yang lain nggak? Goblok kamu. Kok KO? Nih, Kenapa jadi keok Anda? saya bisa Kenapa jawab jadi semua. Saya bisa jawab semua. Paham kamu? Iya, sekarang Anda tinggal jujur saja. Nih, imbang kamu Ini- nih. Ini nih. lawan kamu nih. Nih, lawan kamu nih. Nih, lawan Faktanya kamu kamu nih. keok. Faktanya Nah. kamu keok. Faktanya Nih, kau lawan keok. kamu nih. Faktanya lawan kamu kamu. keok. Faktanya Sama kamu keok. oten lawan bisa lah kamu ledek-ledekin. Sama saya Faktanya habis kamu keok. Faktanya kau keok. Oten lain bisa kamu ledekin. Pada hari ini Sama telah saya kamu. lahir bagimu Nah, sama kamu, sama Kristus, saya kamu. Juru Selamat. Kristus, Tuhan. Yang lahir Tuhan. Iya, Daging kan?
Iya, Nah, oke. Daging ini Tuhan, iya, mati Tuhan. iya. Oh, sudah ini rajun. Tapi rohnya hidup cuma. Bedanya dengan manusia apa? Makanya saya bilang sama kamu, kamu banyak belajar. Bedanya dengan manusia kalau mati hidup, rohnya mati nggak? Manusia tidak langsung naik ke surga. Kalau Tuhan naik ke surga. Saya tanya, bedanya dengan manusia Tuhanmu itu apa? Mau saya jelasin? Ya, jawab aja, bedanya Ya, saya dengan jelasin. Tuhanmu apa? Ya, Jangan potong apa? dulu. Jangan potong. Ya, Nah. silakan. Bedanya manusia, kalau mati, tubuhnya busuk jadi tengkorak dan dia itu tidak ada di surga. Masih menunggu, masih mengundung penghakiman. Sementara Tuhan Nabi Isa, dia meninggal, bangkit, langsung naik ke surga. Paham? Oke, baik. Berarti Tuhanmu pernah mati. Iya. Oke. Ketika Tuhanmu mati, tidak ada lagi Tuhan. Ada rohnya kan hidup. Berarti 2. Satu, Loh, tadi 1 mati. tubuhnya. Tuhan gak dia? Tubuhnya mati, rohnya hidup. Cuma goblok. Berarti separuh dari Tuhan Anda mati. Bukan separuh, seluruh tubuhnya mati, rohnya hidup. Cuma sekolah. Iya. Antara ruh dengan jasad 1 atau 2? Itu menyatu cuma. Menyatu. Ada nggak di antara di satu hakikat ini bagiannya mati? Ada nggak? Tubuhnya mati. Berarti separuh mati. Tubuhnya sama roh itu bukan separuh, bego. Tadi katanya 1. Roh itu nggak bisa dibagi, goblok. Katanya 1. Kalau tubuh bisa dicincang-cincang. Kalau roh nggak bisa dibagi, goblok. Ya, yang mana yang Tuhan? Tubuh atau yang roh? Itu tubuhnya Tuhan, rohnya hidup cuma. Iya, tubuhnya yang Tuhan atau rohnya? Ya. Dagingnya mati, rohnya hidup. Yang mana yang Tuhan, tubuhnya atau rohnya? Ya dua-duanya itu. Nah, dua-duanya. Ingat itu ya, dua-duanya. Ya dua-duanya. Satu tubuh. Iya. Satu tubuh. Satu tubuh. Berapa tadi? Satu. Berapa tadi? Berapa? Satu tubuh sama roh. Tadi dua-duanya. Iya, tubuhnya mati. Nah, Rohnya hidup. hidup. Ada mati 1, ada 1 hidup. Kan mati satu, tubuhnya yang mati, rohnya yang hidup. Iya, yang 1 mati tubuh. Itu tubuhnya cuma bego. Iya, Tuhan dah dia. Ya, rohnya hidup. Tuhan dah dia. Ya Tuhan. Iya, berarti Tuhanmu separuh mati. Roh bukan separuh, nggak ada roh bisa diparuh. Bego. Daging ini kan Tuhan juga. Bego banget lu. Masa Daging ini Tuhan. Daging ini Tuhan nggak? Cuma roh itu nggak bisa dibagi, cuma goblok. Daging ini tuh dilempari tomat mulutmu. Daging ini Tuhan nggak? Iya, Nah, mati nggak? mati. Separuh Tuhanmu mati. Rohnya bukan separuh. Dia rohnya di tubuh itu. Saya ulang lagi. Daging ini Tuhan. Ya, Daging Tuhan ini mati. rohnya hidup. Ya, yang daging Ya mati. Tuhan nggak dia? Rohnya hidup. Dagingnya ini yang mati Tuhan nggak? Iya. Berarti Tuhanmu separuh mati. Roh itu nggak separuh, goblok. Daging. Kau jangan lupakan daging. Dagingnya seutuhnya mati, rohnya hidup, bego. Nah, yang seutuhnya mati ini Tuhan atau bukan? Tuhan cuma. Dengar. Yang mati ini Tuhan. Yang hidup ini roh Tuhan juga. Dan ini satu. Berarti separuh Tuhanmu Jangan kau mati. pisahkan, goblok. Jangan kau pisahkan, bego. Saya tidak pisahkan. Saya bantu kamu. Daging ini Tuhan. Pada diri daging ada roh. Antara roh dan daging satu tubuh. Ya. Di satu tubuh ini ada yang bagian mati kan? Tubuhnya. Ya, berarti separuh Tuhanmu mati. Enggak separuh, tubuhnya seutuhnya mati. Iya, kan ini satu hakikat kan? Iya. Separuh mati kan? Seutuhnya. Mati semua. Rohnya hidup.
Separuh berarti, cuman daging doang. Tubuhnya cuma mati semuanya, rohnya hidup goblok. Roh itu nggak bisa Iya. dibagi bego. Memang ada berapa antara roh dan jasad, satu atau dua? Satu tubuh. Nah, satu tubuh kan? Ya, Daging dan roh satu tubuh. iya. Ketika mati semua? Enggak. Gimana? Ketika mati semua. Rohnya hidup. Nah, berarti separuh yang mati. Roh nggak bisa dibagi goblok. Iya, berarti separuh doang yang mati, yaitu sisi daging. Memang kamu itu perlu sekolah kamu. Loh, apa sih orang ini? Kan Tuhanmu satu. Roh itu nggak bisa dibagi separuh goblok. Justru karena itu saya tidak membaginya. Yang mati cuman daging. Ya, mati. Nah, mati daging kan? Dan dia Tuhan, Ya. Tuhan juga. Tuhan juga dia. Gimana? Tuhan juga dia. Iya. Nah, separuh Tuhanmu mati. Tubuhnya seutuhnya, rohnya hidup. Masih ada separuh kan, yaitu roh. Seutuhnya. Tapi kan tadi satu. Tubuhnya seutuhnya mati, rohnya hidup goblok. Berarti satu enggak dia? Satu enggak antara roh dengan jasad? Roh Satu. sama tubuhnya roh sama tubuhnya yang satu ini mati semua atau jasad doang? Tubuhnya mati, rohnya hidup bego. Berarti separuh Tuhanmu mati. Bukan di paro-paro bego, lu sekolah nggak sih lu? Loh, kan tadi Tuhanmu satu. Emang roh bisa dibagi? Tuhanmu satu. Roh bisa dibagi nggak? Enggak. Ya udah, lu yang jawab sendiri goblok. Lalu yang daging mati enggak? Ya tubuhnya mati, rohnya hidup. Lu udah jawab Satu sendiri, roh enggak? nggak bisa dibagi, Satu goblok tidak. lu. Satu tidak antara roh dengan daging. Tubuhnya mati. Nah, berarti separuh kan? Itu seutuhnya goblok. Kan masih ada roh. Rohnya nggak bisa dibagi. Berarti rohnya mati. Hidup. Nah, berarti daging mati. Mak seutuhnya mati. Nah, seutuhnya daging mati, seutuhnya roh hidup. Iya, rohnya hidup. Nah, mereka satu. Satu. Berarti ada di bagian satu ini yang mati. Kamu goblok banget ya. Memang Yang ini- satu ini, Kamu tuh yang bukan- satu ini, Kamu yang tuh bukan satu idiot. ini, Kamu tuh yang bukan satu goblok, ini idiot separuh kamu. mati. Yang satu ini separuh mati. Bukan separuh seutuhnya, idiot. Ketika Anda katakan seutuhnya berarti rohnya ikut mati juga. Rohnya hidup cuma. Nah, berarti separuh doang, dagingnya doang yang mati. Dagingnya seutuhnya goblok. Iya, dagingnya doang yang mati, rohnya tidak. Ya rohnya hidup. Dagingnya doang yang mati. Iya. Berarti stroke. Berarti kamu goblok. Loh, kan satu, daging mati, roh berarti stroke. Memang kamu itu kebanyakan apa ya? Ngarapin koin kamu tuh. Ngarapin koin kamu tuh goblok. Satu kan? Kamu tuh bodoh tapi ngarapin koin kamu. Tuhanmu stroke, makanya dia datang pakai kursi roda. Semua kalimat itu kayak anak TK bacanya. Teman-teman, aku pula yang salah. Jelas-jelas agamamu itu kau sendiri yang mengakui Tuhanmu satu. Iya. Daging dan roh Roh sama lagi nyatu. nyatu. Ya. Mati daging, Ya. tinggal roh Roh hidup. hidup. Kalau roh hidup, daging mati, dan dia satu tubuh melekat, stroke atau bukan? Kamu goblok. Stroke atau bukan? Jadi ngejawab kamu ini, kamu tuh ibarat kata kayak ODGJ. Satu tubuh. Agamamu yang mengantarkan kau ODGJ itu. Kamu tuh Bukan ODGJ. aku. Agamamu. Kamu ODGJ. Agamamu. Kamu. Satu tubuh kan? Kamu ODGJ. Satu tubuh antara roh dan jasad Tuhan kau itu kan? Jasadnya Iya, ODGJ. mati. Iya, ODGJ. Jasadnya mati. Iya ODGJ. Berpisah nggak antara roh yang mati dengan jasad yang mati? Berpisah. Ya rohnya yang naik ke surga ODGJ. Naik ke surga rohnya. Iya. Yang makan ikan goreng siapa? Gimana? Yang makan ikan goreng siapa? Kurang jelas lu ngomong. Yang makan ikan goreng siapa? Ikan apa?
Ikan goreng. Nggak nyambung lu, goblok. Kan katamu yang naik ke surga rohnya saja. Kamu nggak pantas kamu jadi apologet kamu. Nggak pantas kamu. Apakah Anda sudah sadar bahwa agamamu tidak masuk akal? Mending kamu tuh nggak sejak apologet kamu. Kamu masih Ku tanya dangkal lagi. ilmunya. Apakah kamu sadar bahwa agamamu memang tidak masuk akal? Agamamu yang masuk akal. Ya memang masuk akal agamaku. Agamamu masuk Dari mana angin. jalannya? Dari mana jalannya masuk akal? Tuhanku mengatakan Tuhan tidak pernah mati. Ya urusanmu. Nah, Sekali lagi. Yang lain kalau mau ketawa boleh. Tuhan lu ternyata kena stroke. ini Tuhan lawanmu, lu kena. goblok. Ini lawanmu, goblok. Nih, Tuhanmu kena stroke. Aku lu bacakan sama- dalilnya ya. Sama oten-oten lain, oke lah lu kacangin ya. Sama gua lu Aku habis kasih lu. dalil. Kita tunjukkan Hah? dalil. Tunggu, sabar. Kita tunjukkan dalil bos supaya semua menguatkan kita semuanya kan ya. Jangan di mute, curang lu, jangan di mute. Kamu tuh kebiasaan kamu kalau kalah nge-mute orang lu. Enggak dong. Sabar. ODGJ, lu masuk rumah sakit jiwa lu goblok. Selalu agama orang lu bahas. Nabi orang lu bahas. Nabimu nggak bisa dibahas. Nih. Anda sudah menjawab tadi. Saya menghargai itu. Saya menghargai nih. Ini Tuhanmu yang kau katakan tadi bahwa Tuhanmu separuh mati, separuh hidup. Nih, baca nih. Tuhanmu kena stroke. Nih. Kita bacakan dalilnya nih. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dan dari api yang berkobar-kobar. Ini Tuhanmu punya kursi roda dari nyala api. Stroke kan? Stroke. Separuh mati, separuh hidup. Ya bang ya? Memang Tuhanmu penghujat pakai kursi kamu. roda. Memang penghujat kamu. Ini saya baca dalil. Kok bilang saya penghujat ini dalil? Kamu itu raja penghujat kamu tuh. Ini dalil. Salah nggak dalil ini? Kamu setan kamu tuh, raja penghujat kamu. Tadi kau Agama mengatakan orang Tuhanmu. bahas-bahas. Tadi agama kau lu sendiri mengatakan bahas, Tuhanmu goblok. mati separuh. Tuhanmu mati separuh. Hidup separuh. Saya kasih data. Daniel 7 nomor 9. Nih, sudah tua dia. Pakai kursi, rodanya api. Megaloman. Dasar kayak anak kecil itu cuma goblok. Dalil bos. Jangan kau katakan ini anak kecil nih, dalil. Kamu itu belum pantas Daniel jadi 7. apologet kamu tuh. Nih. Dalil, Kau yang mengakui. dalil. Masa kau bilang dalil tai ini? Lu yang tai. Ini dalil. Udah dijelasin juga. Jasmaninya Iya. mati. Nah, Rohnya jasmani hidup. mati. Rohnya Nah, hidup. rohnya Dan hidup. dia satu. Dan Masih dia kurang satu. paham. Masih Dan kurang dia paham satu. lu. Dan dia satu. Satu kan? Ya iya. Nah, pada satu hakikat tersebut dagingnya mati, rohnya hidup. Iya. Stroke gak tuh? Goblok kamu. Jawaban kamu tuh goblok. Lah, orang yang kena stroke daging mati tapi rohnya tidak, betul? Ya mudah-mudahan lu aja yang kena stroke nanti cuma. Lah kenapa kau jadi jahat? Kan kau yang mengatakan itu tadi. Kamu tuh setiap kalimat itu kamu bacanya kayak anak TK goblok. Tadi kau mengatakan Tuhanmu satu. Lu sama oten-oten Daging. lain, sama oten lain lu bisa kacangin sama gua lu habis lu. Tapi oten lain tidak ada yang pernah mengajarkan Tuhannya kena stroke, cuman kamu. Karena kamu itu orang goblok. Cuman kamu yang mengajarkan Tuhanmu kena stroke. Kamu yang ngomong stroke goblok. Bego. Lah, kan satu tubuh jasmaninya mati, rohnya tidak. Bukan separuh, seluruhnya tubuhnya mati. Kamu itu Nah, mempelajari berarti ilmu. dia Kamu yang lumpuh ngomong, total. kamu yang ngomong nuduh orang kamu tuh. Berarti lumpuh total dia, stroke total. Kamu yang ngomong stroke, kamu bilang saya ngomong stroke. Memang goblok kamu tuh. Lalu apa namanya kalau tubuh mati tapi rohnya masih hidup? Apa namanya? Ya, kalau stroke itu kan setengah. Kalau ini kan seutuh tubuhnya mati goblok.
Semua tubuh mati tapi dia roh. Berarti dia masih Ya. hidup kan? Kecuali separuh tubuhnya mati, separuh hidup, itu baru stroke. Goblok. Oh enggak. Ada orang stroke total. Kalau tubuhnya mati seutuhnya, rohnya hidup, itu bukan stroke. Itu namanya juma sumbing namanya. Koma. Nah, Mati kamu kalau udah kalah, jasad. beginilah kamu. Kamu udah kalah, ngumpet Enggak, kamu. saya bertanya bukan stroke tapi koma Udah, kamu gitu. tuh hadapi saya, jangan kamera kamu kembali ke hadapi saya, goblok. Enggak, saya kasih kau data. Apakah ini bisa menolong? Nggak penting, Data nggak ini? penting hadapin saya, muka saya lihat. Apakah data ini bisa menolong Tuhanmu? Kamu selalu begitu, kalau kamu kalah, kamu kasih radio Oh, enggak. salah, Kawan, aku kasih kau pertolongan ini. Kamu ngumpet, Aku kasih kau pertolongan. Nih. Eh, lu jangan ngumpet dengan lu. roda api. Nongolin muka lu. Jangan ngumpet Kau lu, sendiri yang nongolin muka lu. mengatakan. Ini nih dalil Tuhanmu datang pakai kursi roda kan? Dasar kamu tuh, otak kamu tuh nggak ada, kamu tuh dangkal otak kamu tuh. Kau yang mengatakan